Itu jalan tuh, jalan blak-bluk, kiri, kiri. Waduh, saya mana kirinya? Suara Pak Prabowo tahu sendiri kan presiden kita. Kiri, kiri. Waduh menggema tuh bos. Pengen pingsan gue tapi takut. Kesana bawa barang apa aja bang? Bang Noel? Wah, gue udah bawa lengkap. Bawa lengkap. Satu. Jas. Oh, kepake nggak? Nggak kepake. Ketika Pak Prabowo mendengar Sri Teknik Pilot, beliau itu nangis. Hatinya goyang gitu. Ya dia menyampaikan ya kami gini bla 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 gitu. Yang nakal siapa aja? Ya ada lah Pak katanya. Apa saya coba sedikit paksa. Apa saya? Biar cukai katanya. Wamenaker sudah membuat heboh dengan kata-kata saya sebenarnya pengen jadi wamen pariwisata supaya bisa jalan-jalan. Enggak, Maksud gua tahu jalan-jalan? tuh. Ada yang komentar tuh. Itu Ya, orang ya. bengis yang di DPR itu tuh. Oh. DS inisialnya. Lalu tahu tuh dinosaurus. Halo saudara, jumpa lagi. Saya Reno Reksa. Kalau di episode yang kemarin saya sempat ngobrol soal haji begitu ya sama Bang Dhanil. Nah kali ini saya mau fokus juga ya. Bahas lah ya soal ketenaga kerjaan karena bagaimanapun saya juga tenaga kerja, saya juga buruh begitu ya. Bagaimana nasib saya ke depan? Nah saya akan obrolin nih bareng Mas Wamen. Soalnya masih muda, nggak berani saya panggil Pak itu. Mas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bang Noel, Immanuel Ebenezer. Apa kabar Bang Noel? Alhamdulillah Reno. Puji Alhamdulillah. Tuhan. Aduh. Ini pembawaannya lebih firm ini bukan karena setelah jadi Wamen kan? Gue harus belajar cool gua. Maksudnya Soalnya di sini panas ya. pulang aja. Apa kabar Bang Noel, sehat-sehat? Sehat bro, sehat. Sehat ya. Sehat. Kelihatannya habis sibuk dari DPR tadi ya. Iya. DPR. Oke. Terus tadi dari DPR ke sini naik apa Bang? Gue naik yang ada mobil nyung-nyung. Oh mobil ngiung-ngiung. Nyung-nyung gitu. Udah maung belum? Belum. Oh belum ya, Masih mobil operasional yang lama. Oh, masih operasional yang lama. Iya dong. Tapi kalau diganti mau nanti. Ya wajib dong. Karena itu kan bagian yang harus kita ini kan terkait perintah Prabowo ya, harus kita lakuin jangan enggak. Ini apalagi industri otomotif nasional juga harus kita kuatkan pertumbuhannya, jangan kita biarkan. Ini kan ada semacam kesenjangan lah terkait industri otomotif ya. Jepang itu berapa juta tuh per tahun atau apa gitu ya menjual otomotif mereka ke Indonesia. Unitnya ya. Unit mereka. Terus kita bisa nggak kita jual ke Jepang unit kita? Nggak, pasti ditolak. Jangan kan otomotif. Pisang aja ditolak sama mereka. Nah tugas kita hari ini adalah bagaimana menguatkan dan menghidupkan industri otomotif kita. Tuh, karena ini juga menjadi bagian dari harga diri bangsa kita. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali soal nasionalisme dia ya. Nggak bisa nih bangsa ini. Bangsa ini nggak boleh menjadi bangsa yang minder. Kita ini bangsa kuat. Harus kuat, jangan tidak. Nah dia apalagi pidato sebelumnya dia bilang saya sebelum dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa ini hidup dengan sejahtera. Top banget. Oke. Jadi anytime mobil diganti mau. Woi, Tapi pastilah. emang udah pernah? Belum pernah gue naik maung gimana. Gue juga belum Bang. Ya tadi kemarin tapi ngeliat waktu kemarin presiden pakai maung itu kayak gagah banget ya. Betul. Gagah banget. Menunjukkan dia seorang nasionalis ya. Dia hilangin tuh embel-embel produk-produk luar. Itu pemimpin. Itu luar biasa kita. Jadi nanti kalau udah dapat maung Bang, udah naik maung, ceritain ke gue ya Bang ya. Wah, gue ceritain. Atau ajak gue lah Bang, boleh lah Bang ya. Pasti gue ajak lo. Dari supirnya maksudnya gue. Jangan lah, gue bawain lu dong. Wih, gila, keren. Gue bawain, gue nyupir. Kan gue pengen gue nyupir ngerasain. Tapi kalau baru pertama kali gue nggak berani ikutan. Oke, Bang Noel, jadi udah siap kalau sewaktu-waktu diganti maung begitu ya. Nah, karena tadi menyinggung Pak Prabowo juga nih. Ya. Yang juga hangat soal Pak Prabowo ini habis bawa kabinetnya ke Magelang. Ya. Gimana kemarin? Fun enough selama berapa hari sih? Sangat 3 hari, enak. 4 hari ya? 4 hari lah. 4 hari ya? Berangkat tanggal berapa, pulangnya hari Minggu, 4 hari total. Hari Kamis ya? Iya. Is it your first time merasakan di Akmil? Ya, waktu pertama kita pokoknya indah lah, enak. Karena pertama kan begini, ya enaknya itu hal yang tidak mungkin lah ya kita bisa kesana ya. Saya sebagai aktivis 98
yang dulu punya kontra sedikit dengan kawan-kawan militer Orde Baru ya. Dulu kita kan melawan kebijakan soal difungsi ABRI. Terus kemudian kita tiba-tiba ada di Akmil, wih gimana caranya nih kan? Iya. Setahu kita kan orang-orang yang datang ke Akmil itu kalau enggak ya tentara, anaknya tentara, kalau tidak ya intel gitu loh. Yang intelin mahasiswa saat itu. Dan kali ini kita aktivis 98 yang bulan, makanya dalam hati saya ini Pak Prabowo ngerjain kita kali. Kayak gitu. Makanya ya pokoknya pertama datang kita kan disambut dengan acara kemiliteran. Iya. Ada drum band dung 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 gitu. Apa gini. Kan itu hal baru dalam dunia saya kan, disambut dengan sambutan militer lah. Dang dung gitu. Ya kita jalan baris berbaris gitu. Jalannya harus lempeng kan bingung kita nih. Udahlah jalan koboi aja lah. Jalan koboi. Nggak ngerti kita, tapi ya kita menikmati suasana di sana ya. Banyak hal yang kita dapat dari sana soal pendisiplinan, kemudian soal solidaritas, soal banyak sekali. Pak Prabowo itu mengajarkan hal itu. Kan bayangan opini di luar itu bahwa ketika kita dipanggil ke Magelang, ada semacam doktriner terkait karakter seorang militer ya, atau dengan terjemahan itu militeristik gitu. Iya. Nah, itu tidak ada. Kita semua senang semua. Kalau benar-benar dia membangun coba membangun karakter militeristik di kita, kayaknya nggak ketemu karena nggak ada yang mampu tuh. Kecuali Prabowo atau jenderal-jenderal yang di kabinet Pak Prabowo yang punya pengalaman basic di tentara. No kayak kita gini gimana tuh? Itu bisa bongkok-bongkok kita di situ. Berapa lama aja berdiri kita udah kayak pinggang kita mau patah. Waduh, bahaya ini sudah bisa patah nih, malu-malu ini. Tapi ini ya, belajar baris berbaris jangan bilang kemarin baru pertama kali. Enggak lah. Ya, atau baru pertama kali juga? Ya itu pertama sebelum saya tanya, lu dulu SD ya berbaris tapi nggak begini caranya. Soalnya gitu. nggak teknik langsung. Salahnya kan banyak kita. Nah kemarin salahnya banget salahnya. Aduh. Kita deg-degan juga nih gimana. Tapi kalau di militer kan kalau salah kan nggak boleh langsung keluar baris. Kalau ini kan enggak. Iya. Semua dimaklumin. Salah. Iya. Jadi salah dikit nggak apa lah ya. Bukan salah dikit, salah banyak gimana sih? Gimana? Kalau jalannya ke kiri, tangan kiri juga ikut ke kiri, kanan ke kanan. Itu kalau istilahku Bang, bagong namanya. Bagong, jadi betul. tangan kiri kaki kiri kan? Abang kayak gitu? Ya gitu semuanya banyak. Gimana nih? Ya udahlah. Iya. Pak Prabowo juga maklumin, ternyata beliau kan orangnya gimana itu. Tapi malah jadi fun dong Bang, kalau abang kayak gitu kan malah jadi Ya, ketawa semua, geger semua, wah gitu kan ya. Ya seru lah, jadi seru. Yang lebih lucu lagi yang bikin gue deg-degan itu waktu itu pas baris berbaris kan pertama upacara, hormat upacara. Oke. Kemudian setelah upacara hormat bla 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 bla. Baris berbaris tuh madep kanan ya kan. Waktu pertama berdiri kan jajaran saya dengan Prabowo, Pak Presiden. Pas belok kanan, Pak Presidennya di belakang gue tuh. Aduh, ampun deh deg-degan gue tuh. Aduh, gimana nih presiden gue nih? Nggak enak kan saya ngebelakang presiden saya kan. Iya. Udah itu jalan lah tuh. Jalan belak, kiri. Waduh, saya mana kirinya? Suara Pak Prabowo tahu sendiri kan presiden kita. Kiri. Waduh, menggema tuh bos. Pengen pingsan gue tapi takut. Malunya minta ampun, sebelah gue juga ada perempuan cantik tuh, wakil menteri si Isyana. Mati nih gue di sini nih dikerjain nih. Gengsi ya. Gengsi lagi. Tapi Belakang. salah semua aja. Makin banyak salahnya dong. Aduh. Di sisi ada perempuan cantik, di sisi ada suara kayak Pak menggema Prabowo. gitu Pak Prabowo. Kiri. Aduh. Masih semangat Pak Prabowo. Luar biasa bos. Bayangan ya kita ya sedikit malu ya karena semua dibangunin jam 4, datangnya jam 5. Pak Prabowo itu jadwalnya jam 4, datangnya jam setengah 4. Ini orang benar-benar leader banget, pemimpin banget. Wah kacau, Gitu. presiden Makanya kita datang malu setengah kita 4, nih, malu. Bang Noel datang jam 5. Iya, kita malu, aduh malu banget ya. Tapi akhirnya setelah itu ya, karena kita sudah tahu presiden begitu ya kita lebih cepat lah. Kalau nggak ya jam 4 beneran lah gitu sampainya. Ini kan Indonesia kan lucu, janjian jam 4. Bukan datangnya jam 4, perginya jam 4. Kan kita begitu kebiasaan kita ya kan. Iya. Nah, itu yang membuat kita belum adaptasi waktu itu yang belum ketemu. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu mulailah. Tambah lagi kalau pagi itu kan jam 4. Ada trompet tuh, trompet sangsakala. Buat Buat bangunin.
Bukan buat bangunin, ternyata tuh ada tradisi di sana tuh bunyi-bunyi trompet lah, entah bangun atau apalah. Nah kayak gue lagi tidur nyenyak ini kan, wih, besok mau kiamat nih, baru mau trompet sangka kalah. jabat. Perasaan gue tega banget deh Tuhan. Iya kan kayak gitu, wih trompet, kacau. Gua nangis sumpah narsum kali ini. Kacau nih, baru dapat jabatan, pas besok Baru berapa hari? kiamat, oh, kacau. Ini bikin gue gak tenang kan, wih, trompet nih kacau nih dibawa ke Magelang tiba-tiba kiamat. Ayo syukur nggak kiamat, nggak tahu itu bagian tradisi di Bagian sana. tradisi di Akmil. Iya, Dan iya. itu juga ditanya kawan-kawan kan, kawan-kawan media, bang dibangunin ya? Dengan tentang nggak dibangunin, sama trompet nggak juga. Tapi gue shock aja pas bunyi trompet kan, bunyi trompet ya kacau ini. Ya kan Itu tiap merhatiin nggak sih bang, tiap jam berapa tuh trompet ya bunyi? ternyata ada jam-jam tertentu itu ternyata ngebangunin taruna-taruna di sana, bukan kita. Tapi ikut kebangun. Ya kebangun lah, deg-degan lah. Oh, kayak suara kiamat bos besok. Bunyi trompet sangsakala. Bret, bret, bret. Wah, gila panjang mati Wah, kita waktu besok, Bos. gua nih gitu mikirnya ya. Iya. Baru dapat jabatan, udah mati. Oke, tapi beberapa menteri tuh bilang, gue denger dari ini sih bang, dari YouTube yang Secret Presiden, bangun pagi tuh jadi PR, yang jadi tantangan tuh bukan karena masalah programnya atau latihan, enggak, bangun paginya. Memang sebagian aktivis. Oh. Tapi kalau gue lihat yang lain sih kayak itu nggak menjadi problem ya. Kalau kayak gue yang aktivis gini menjadi problem lah. Biasanya gue bangun tuh jam-jam 8, jam 9. Tapi tidurnya kan juga pagi sebenarnya, Bang Noel. Ya enggak juga. Enggak? Enggak, kan Oh. kita tidur jam-jam 11, jam 12. Tiba-tiba 4 jam, diskon berapa persen itu kan? Gila 50% bos, diskonnya. Itu alarm atau dibangunin, bangunnya di Magelang itu? Ya trompet itu bos. Oh, trompet itu Gede jadi itu bunyinya bu. Berbagai Gila. sisi ya? Ya iya, semua dari sisi mana aja bunyi. Gimana kita nggak deg-degan bangunnya? Jadi kita bangun itu bukan karena jadwal, tapi karena trompet yang membuat kita takut. Sangsakala. Oke, jadi hari ini perbincangan kita judulnya tidak jadi tenaga kerja, tapi Trompet. Oke, trompet. Jadi yang paling berkesan di Bang Noel adalah trompet ya. Banyak, Oh, ya kayak Pak apalagi? Prabowo yang jalan PBB itu loh, Oh, yang baris semangat. berbaris itu. Yang baris berbaris masih Iya, semangat. Semangat, kan kita malu. Pak Prabowo umur 70, gue masih sekian puluh, kan malu bos. Jangan ngomong sekian puluh, sebutin aja berapa sih? Enggak. Presiden gue tuh gagah banget jalan itu tuh, aduh, ampun deh kita. Iya, iya. Itu aku lihat sih videonya, maksudnya secara kelihatannya masih apa ya, masih Pak Prabowo tuh masih ingat banget berbaris-baris, cep, maksudnya gerakannya tuh masih mantep gitu loh kalau aku Iya. lihat videonya. Kita belok kiri belok kanannya nggak jelas, belok kiri entah kemana, tangan ngelekuk-lekuk kaki. Wah kaki gue ngelekuk-lekuk pengen patah nih kiri. Pokoknya nggak beres, hancur. Aduh, kocak ini. Aduh, ini kita ngomong apa sih Mas? Makan. Menu makan di sana gimana Mas? Ya makan standar lah ya, kayak yang ada di luar, yang taruna makan, misalnya ada tempe, telur dan sama? sebagainya. Ya sama. Menunya disamain. Ada daging gitu. Ya pokoknya menunya enak lah pokoknya menurut saya. Enak Karena ya? saya kan makanannya begituan ya, semua juga sayur-sayuran, yang rebus-rebusan gitu. Aku kira yang karena ini presiden dan kabinet, aku kira dibikin spesial Oh yang enggak ada mewah spesial, gitu, enggak ada enggak makanan ya? yang spesial di situ. nggak ada ya. Enggak ada. Kecuali trompet. Ya trompet itu spesial banget itu. Gimana orang baru menjabat besok kiamat. Ya. Bener gak sih kalau pas mau makan itu ada kayak apa? Bunyi Lonceng bel. lining-lining ya. Bener Ada itu? tuh. Jadi di situ ada budaya etika bermakan. Oke. Tas etika juga tutup makan. Dan gue ini kan nggak punya etika kalau makan. Ya makan aja. Nah kemarin tuh ada bel-belan ting ning. Berdoa. Ting ning 2 kali. Apa ya? Selamat makan gitu. Oh, ngomong gitu juga? Iya, rame-rame seru. Oh. Tadi pas makan snack kok nggak gitu? Makanya kan hilang etika gue udah kelaparan, gue timpe aja tuh. Gak pakai selamat makan lagi, gak ada Udah lapar bunyiannya. Gak ada bunyi-bunyian. Oh, Di jadi Magelang kompak kan gitu ya? Mulai makan, selamat makan. Iya. Selesai makan juga ada bunyi belnya? Bunyi juga. Diwaktuin dong berarti makannya? Ya kan kita jarak makan itu idealnya kan memang 30 menit. Ya kan itu. Oh. Jarak makan ideal kan 30 menit. Nggak ada orang yang bisa lebih dari sekian kecuali lu makan di you can
apa tuh? All you can eat. You can eat itu. Karena lu pengen makan sepuas-puasnya, tapi dengan bayar semurah-murahnya. Kalau sono kan enggak. Lu diajarkan bagaimana makan yang baik, berdoa, atas mengucapkan terima kasih. Dan itu kan nggak ada di tradisi kita sebagai aktivis, makan-makan aja, lupa. Asam lambung dah. Iya, asam lambung dah. Ya ajar aja udah. Kemarin itu kita diajarkan itu, bagaimana duduk makan yang bagus. Itu, iya enak dan itu kan bagus. Iya. Ada nilai yang kita dapat dari situ. Itu bisa kita edukasi juga ke anak kita, ke saudara kita. Oh gini loh makan yang bagus gitu loh. Iya. Atas begini loh cara makan awal, kita ucapin doa. Setelah selesai makan ucapkan terima kasih. Jadi ya itu bagus sekali. Nah kalau itu didefinisikan sebagai militeristik, menurut saya salah tuh, ngawur tuh. Karena semuanya memang butuh disiplin. Oh iya dong. Iya. Gitu. Terus aku penasaran satu hal juga nih Bang. Apa Banyak juga penasaranku ya. Kesana bawa barang apa aja Bang? Bang Noel. Wah, gua udah bawa lengkap. Bawa lengkap. Satu. Jas. Kepake nggak? Nggak kepake. Orang pakainya baju komcat. Udah bangga banget gua pakai baju, semua gua bawa-bawain tuh. Baju ini, baju kemeja, lengan putih yang 4. Yang kalau buat lebaran nih duit 50 ribuan, 10 ribuan, sekian gitu. Gue bawa tuh baju itu. Iya. Kepake juga. Oh tuh. sorry, tapi kan ada momen semua anggota kabinet sama Pak Prabowo pakai baju yang seragam. Kantongnya 4 itu. Iya, Iya, kantongnya gitu. 4 kan? Nah itu kan warnanya krem, bukan warna putih. Oh yang warna putih abang sendiri? Gue bawa, iya. Pokoknya begitulah, pokoknya yang duitnya buat 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan cepek gitu. Iya. Kalau enggak nih kacang nih wajik nih apa, nih nastar. Lu kok ketawa lu? Nah lu pelaku nih. Pelaku. Kalau nih, gua Pak. kacang banyak. Kacangnya banyak yang bawa. Aduh jauh lagi mikrofonnya. Iya. Dek lu jangan ketawa Dek, lu juga pelaku juga Dek, lu jujur lu. Iya kan kalau lebaran kan? Iya. Berapa bulan lagi nih kita kayak gitu. Kita ke kantornya Bang Noel. Gue larang pakai kantong yang 4 loh. Aduh. Lu kalau kurang bawa tisu kelihatannya Dek. Oke. Jadi baju nggak kepake. Jas nggak kepake. Apalagi yang kebawa tapi nggak kepake. Baju, jas, celana. Juga celana nggak kepake. Kok bisa? Ya karena gue kan bawa celana pendek. Gimana mau pakai celana pendek ke sono? Oh, Gitu. iya juga sih. Ya kan? Iya. Celana panjang gue udah bawa banyak-banyak Levi's dan sebagainya nggak kepake juga. Udah disiapin. Ada training apa gitu ya. Oh yang warna biru tua itu ya? Iya. Itu keren loh. Itu keren. Kepake nggak? Gue pakai itu tapi salah. Gue pakai celana yang warnanya berbeda. Gue datang pagi-pagi. Pas gue lihat kok teman-teman gue warnanya sama begini semua. Nggak tahu salah gue. Aduh. Ampun udah jalannya pertama salah lagi. Wah, ini kelihatannya kalau misalkan Amburadul lah kalau aktivis. kalau ospek ya Bang ya. Kalau di ospek itu Bang Noel yang paling banyak rekapnya nih kelihatannya. Aduh, paling baik digamparin. Kocak. Aduh Bang Noel. Tapi overall asik ya. Retret kemarin pulang bawa sesuatu ya. Cair semua. Cair ya? Banyak hal yang menurut saya itu bagus sekali. Apalagi Pak Prabowo ya, cara penyampaiannya dia. Akhirnya kita tahu kenapa pertemuan retreat itu penting. Karena pernah nggak selama ada pemerintahan di Republik ini ada yang namanya retreat kabinet? Nggak ada kan? Belum. Belum ada. Baru dia supaya apa? Mencairkan suasana. Lantas ya tidak ada yang namanya batas-batas sekat, kementerian semua diamprokin satu tempat gitu. Semua suruh bicara, ayo apa kendalanya? Ayo nih dia kan apalagi bicara tentang analogi sepak bola. Kita Siapa? ini ada Pak Prabowo. Oh oke. Kita ini seperti kabinet ini seperti tim sepak bola. Kita punya latar belakang berbeda-beda. Tapi saya tetap mau kita punya goal. Gitu. Goalnya apa? Indonesia sejahtera. Oke. Gitu. Itu yang pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait pemerintahan dia ke depan. Makanya jangan lakukan hal-hal tercela. Terakhir dia masih menyampaikan kalau tidak sepakat dengan gagasan saya dan pandangan saya, ya dipersilakan untuk keluar. Tegas itu diomongin sama Pak Prabowo ya. Udah 3 kali saya lihat kata-kata itu keluar waktu di Retret. bukan di retreat aja. Oh sebelumnya. Mana nih? Keempatnya Kertanegara. Kertanegara. Hambalang,
lanjut lagi Magelang. Kertanegara berarti pas dipanggil awal sebelum dilantik. Iya, sebelum. Kan beliau menegaskan itu terus. Kan dia berkali-kali sampaikan itu juga dulu soal ya jangan tugaskan orang-orang Anda di kabinet saya untuk ngambil APBN dan APBD. Ya, Gitu. Nah itu kan pesan-pesan itu kadang-kadang saya nggak tahu apakah kawan-kawan ini mampu menerjemahkan. Ya, ya. Apakah publik juga tahu mampu juga menerjemahkan. Kalau saya mampu menerjemahkan itu adalah sebuah perintah yang tidak tertulis dan harus kita lakukan. Nggak bisa tidak. Oke. Ini karena konteksnya tadi sudah mulai serius. Jadi kita ngobrolnya sekarang mulai serius. Dari trompet dan langkah berjalan tadi, kita fokus yang lebih ke serius lagi ya Bang ya. Oh yes, gila. Ini fokus. Semoga nggak ada bercandaan lagi trompetnya ke depan. Oke, jadi Bang Noel, soal tenaga kerja. Tadi aku di awal udah bahas, buka dengan hal-hal yang akan berbau ke tenaga kerjaan akan aku bahas sama Bang Noel. Oke. Karena aku pun juga buruh. Bang Noel, isu soal ketenaga kerjaan, isu soal buruh yang paling hangat sekarang ini soal Seritek. Oke. Menyatakan pilot, muncul kekhawatiran buruhnya bakal mendapatkan PHK dan seterusnya. Aku lihat Bang Noel udah ke sana ya. Sudah kita Belanja kesana. masalah, udah mendengar suara-suara dari sana. Sudah semua. Apa yang mereka sampaikan? Mereka ketakutan apa sih Bang? Ada nggak? Gini, PHK ini ada sebuah momok yang menakutkan untuk buruh dan kita juga sebagai pekerja ya. Dan itu nggak mungkin kita pungkiri. Siapa yang tidak takut dengan kata PHK ini? Karena ini kan terkait kehidupan dia, kehidupan sosialnya. Kalau dia berumah tangga, pasti ada dampak. Iya. Dampak ke anaknya, atas dampak ke aktivitas sosialnya, itu pasti punya dampak sosial yang cukup luas. Nah, kehadiran kita kemarin itu coba meyakinkan kawan-kawan buruh bahwa negara hadir, negara hadir, dan kita juga sampaikan ke manajemen, pihak manajemen, kita mau apa yang menjadi pesan Presiden Prabowo bisa dilaksanakan dengan cara yang terhormat dan baik. Apa Dan pesannya? Bang? pesannya nggak boleh ada PHK. Tidak boleh ada PHK. Ketika Pak Prabowo mendengar Seritek ini pilot, beliau itu nangis, hatinya goyang. Dan saya nggak tahu, nggak mampu menerjemahkan perasaan Pak Prabowo saat itu ya, karena dia menyampaikan saya baru 2 hari memimpin. Kenapa ada puluhan ribu rakyat saya harus di PHK? Karena kan bukan soal PHK-nya aja, itu kan ada efek dominonya, tukang ojek, warung makan, Di sekitar itu ya? kos-kosan, iya. Iya, iya. Semua punya ketergantungan di Seritek. Nah, saya diskusi coba banyak dengan manajemen, Pak Iwan Kurniawan, saya tanya kenapa ini, dia cerita banyak lah hal. Ya kendala kami itu Pak, impor barang yang begitu luas, kemudian ekspor kami begini gitu. Tapi ya perusahaan tetap operasional ya, tetap berjalan operasional perusahaan. Kemudian kewajiban perusahaan terhadap buruh dan karyawan tetap berjalan. Dan kita cek benar nggak nih, benar. Terus kita cek lagi asuransi ketenaga kerjaan ini gimana, bagus. Jadi puji Tuhan ya, saya melihatnya mungkin ini harus menjadi contoh, Seritek itu harus menjadi pilot project kita bahwa ini momentum kita bersama dalam membangun bangsa. Makanya Pak Prabowo kan sering menyampaikan kita butuh pengusaha yang punya jiwa patriotik. Ya. Kita butuh rakyat yang punya jiwa patriotik. Saya melihat Seritek itu punya karakter itu. Kedua, buruhnya juga punya jiwa yang sangat patriotik dan mereka sinergi hari ini. Dan itu bagus sekali ketika saya Mereka tuh datang. antara manajemen dengan buruh maksudnya? Manajemen dan buruh. Karena itu tempat itu udah rumah kedua mereka di situ. Betul. Gitu loh. Mereka menggantungkan hidupnya di situ. Kalau itu hancur, yang hancur itu mereka juga. Makanya saya sampaikan ke pihak manajemen, kalau ada kawan-kawan di luar yang coba meres atau coba bermain-main dengan Seritek, hubungin saya sampaikan ke Presiden langsung. Gitu. Ya dia menyampaikan, ya kami gini bla 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 gitu. Yang nakal siapa aja? Ya ada lah Pak, katanya. Apa saya coba sedikit paksa. Apa saya? Biaya cukai katanya.
Oh, bea cukai. Apa ya kami? Oh, oke oke. Kalau dia bermain-main dengan presiden saya, dia bermain-main dengan nasib 50.000 rakyat, dia mau bermain-main dengan konstitusi kita tabrak saya bilang. Saya sampaikan presiden. Tapi udah report ke Pak Prabowo. Oh, udah dong. Jadi ya saya ngasih pesan Apa sih ke bermain bea cukai berarti dalam ya hal saya nggak mau ekspor menyampaikan impor dong ya secara berarti ya? spesifik ya. Ya Oke. pasti impor-impor. Ya impor ya. gitu. Ya. Kan ini budaya bangsa ini kan biasa meres ya. Hmm. Mental institusi-institusi pejabat-pejabat di kelembagaan gitu biasa meres kan. Nah sekarang silakan aja lakuin lagi tuh. Ini saya sampaikan ke Prabowo langsung pokoknya. Mental-mental suka ngutip, meres apa tuh. Udah nggak bisa lagi nanti. Apalagi ada saya di sini. Saya lebih baik memilih kehilangan jabatan daripada saya kehilangan kawan-kawan saya yang 50.000 di PHK. Kita uber nih para berdebah ini. Gitu. Oke. Respons Pak Prabowo setelah Bang Noel report? Dia bangga, dia senang dengan apa yang sudah kita lakukan ya. Karena ini kan saya kan hadir bukan diri saya, tapi ini tugas negara. Gitu, tugas negara yang dipimpin oleh Pak Prabowo sebagai pemimpin republik. Gitu. Makanya saya bangga sekali ada penugas-penugasan yang sama karakter dengan karakter saya. Gitu loh. Makanya saya bilang alhamdulillah puji Tuhan deh. Memperjuangkan buruh ini berarti sama dengan latar belakang Bang Noel, aktivis ya. Ditambah lagi saat saya menyampaikan pesan Pak Prabowo itu di Sritek, mereka nangis. Buruh. Semua nangis, buruh-buruh, ribuan buruh. Artinya ya mereka kan selama ini ya hilang harapan ya. Kalau saya di PHK siapa yang bantu saya? Yang ada di benak para buruh itu kan pasti anaknya, saudaranya, semua harapannya. Nah ketika saya datang dan menyampaikan pesan Pak Prabowo, itu mereka seperti mendapatkan sebuah harapan yang seperti orang tenggelam di laut yang ada balok-balok, rumput-rumput. Tapi saya yakinkan ke kawan-kawan buruh di Sritek, negara hadir. Dan itu diyakinkan oleh perintah Pak Prabowo, tidak boleh ada PHK. Nggak boleh buruh miskin. Nggak boleh kawan-kawan Sritek itu harus hancur hidupnya gara-gara dipilotkan. Makanya saya senang sekali membawa misi ini. Makanya ya saya berharap manfaatkan kekuasaan Prabowo untuk kesejahteraan bangsa ini. Dan dia sering menyampaikan jiwanya dia tuh sudah dia beri buat bangsa ini. Nyawa, jiwanya, pikirannya udah nggak ada lagi. Prabowo itu hanya fisik yang berjalan. Maka dia bilang udah kalian tak usah terlalu sama saya loyal itu udah nggak penting. Loyal terhadap Tuhanmu, loyal terhadap rakyat, loyal terhadap bangsa dan negara ini. Dia bicara tentang nilai, loyal terhadap nilai, yaitu pemimpin. Dan itu dia praktekkan. Dia menganalogikan lagi soal ikan. Kalau mati itu ikan yang busuk pertama kepalanya. Artinya kalau kita mau jadi pemimpin, kita harus menunjukkan menjadi contoh yang baik. Betul. Leader ya. Leader. Nah, hal-hal itu sudah dipraktekkan Pak Prabowo. Contoh kecil kemarin saat makan kita. Biasanya kalau orang pada makan ramai-ramai resepsi begitu, ketika datang seorang pemimpin kan diri semua. Iya. Kan biasa gitu Benar. Dan Menyambut. Oh Pak Prabowo nggak mau? Nggak ada. Pulang begitu juga. Dia pulang pergi aja deh. Dia nggak mau. Menurut dia mungkin itu tidak terlalu penting ya, karena seremoni-seremoni kayak begitu udah capek lah. Gitu. Makanya ya saya yakin sekali pejabat-pejabat atau kabinet merah putih ini akan all out nih kerja buat Pak Prabowo dan bangsa ini. Dari Jaksa Agungnya, wah Pak Jaksa Agungnya ya kenceng kelihatannya geraknya. gila itu, Kejagung ini. nggak peduli itu. Kemarin dia menyampaikan semua apa yang dilakukan dan sudah dia lakukan juga. Begitu juga Kapolrinya, KPK-nya, BPK-nya, BPKP, semua menyampaikan. Jadi nggak bisa bermain-main kali ini. Silakan aja bermain-main lah. Kalau nggak kelar hidup lu dibikin. Oke. Masih soal Sritek Bang. Tadi Bang Noel bilang
puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada PHK Iya. di Sritek. Mengawalnya gimana supaya ini biasanya kan yang terjadi adalah teori itu indah bang, Iya. implementasinya biasanya nggak indah. Iya. Nah mengawal ini gimana bang Noel dan Ya teman-teman? negara harus hadir, nggak boleh tidak. Berarti ada tim di sana atau gimana? Bukan kita akan mantau, akan kita lihat. Tapi Sriteknya nggak boleh bermain-main. Jangan mentang-mentang kita hadir kemudian semena-mena, nggak bisa. Oh. Karena Sritek ini sebetulnya masih banyak Sritek yang lain, saya yakin sekali. Dampak Permen nomor 8 2024 itu. Ini kan bukan di Solo aja, pasti ada tekstil yang lain. Karena ini kan yang munculnya pas kemarin aja Sritek itu. Sebenarnya Di saya wilayah yakin lain berarti ada juga yang ada pasti, dan kita akan coba cari data-data itu. Dan kita akan sampaikan ke Presiden agar kita punya perhatian khusus. Karena kan setiap pabrik-pabrikan itu kan pasti resapan tenaga kerjanya kan pasti ribuan, Pasti. 800, 1 ribuan ya kan. Dan kita tidak mau narasi besar terkait kesejahteraan ini melawan kemiskinan malah hancur gara-gara sebetulnya bisa kita bantu. Nah ini kali ini kita all out buat kerja buat bangsa dan negara ini. Oke, baik. Itu bentuk patriotik atau bentuk patriotisme Pak Prabowo dalam menjaga republik ini. Patriotisme itu kan bukan soal angkat senjata, bukan soal baris berbaris. Ya, ya. Tapi bagaimana kita sesama anak bangsa, pengusaha, pekerja, buruh saling memahami, punya rasa pengertian yang cukup tinggi untuk apa? Bangsa ini ke depan. Itu. Oke. Dan kalau nggak salah kan soal Sritek ini nggak cuma Kemenaker ya, Iya. Pak Prabowo memanggil lintas 4 kementerian, kementerian. 4 kementerian. Itu yang dikoordinasikan selain bahas buruh berarti soal bisnisnya. Semuanya. Dia lihat bahas bisnisnya. Gercep juga ya berarti? Oh, sangat gercep. Sampai skema-skema kayak gimana pun, sampai yang kalau terjadi begini sudah ada skemanya. Gitu. Jadi bukan karena saya domain saya di perburuan terkait tenaga kerja supaya tidak PHK, ya saya hanya bicara tentang hal itu. Bagaimana memastikan bahwa buruh tidak di PHK. Tapi kalau soal lain-lainnya, bisnisnya apanya itu kan ada di kementerian lembaga yang lain ya. Gitu. Oke, itu tadi soal Sritek udah dijawab dan kita tentu berharap ini bisa terkawal dengan baik oleh teman-teman di Kemenaker dan berharapnya juga jangan sampai ada, ya tapi kalau udah Bang Noel udah yakin ada Sritek yang lain-lain, tapi semoga ini bisa tertangani dengan baik ya Bang ya, Harus kalaupun dong. ada ya. Ini momentum. Kalau ada Sritek yang lain, laporkan dong. Pokoknya yang jelas kita akan buru tuh para penyelundup. Kan impor itu dampaknya gila, nyelundupin sekian, yang ilegal juga sekian. Dan kita yakin itu di-backingin. Kita mau Uber tuh pembacking-pembackingnya. Iya. Kita mau Uber Siapapun tuh. pembacking-nya tuh. Nggak urusan kita tabrak. Saya dulu nggak punya jabatan, saya tabrak siapapun. Sekarang saya udah dapat jabatan nih. Artinya jabatan itu buat bekerja, bukan buat anggar jago. Bukan buat gagah-gagah Iya, bukan doang ya? gagahan, dan itu saya implementasikan sampai detik ini. Makanya jadikan momentum pemerintahan Pak Prabowo itu untuk bekerja untuk rakyat. Oke, sip. Kalau misalkan ada nasib-nasib, itu tadi soal buruh ya Bang ya. Kalau memang misalkan nanti ada pekerja-pekerja dari sektor manapun yang kemudian mengalami dalam tanda kutip kerugian atau dirugikan oleh tempat dia bekerja, Laporkan ke kita report dong, ya? laporkan. Kalau ada Iya. kawan saya misalkan itu Pekerjaan jurnalistik juga menjadi perhatian kita. Kasihan nih kawan-kawan jurnalistik ini. Mereka banyak mengadu, mereka padahal dilindungi undang-undang, tapi prakteknya justru paling babak belur itu pekerja jurnalistik. Dan ini akan kita sampaikan ke Pak Prabowo. Selama ini kita lihat para industri jurnalistik kan make up-nya doang keren ya kan, ternyata praktek di dalamnya bobrok. sudah Kita bicara sudah tentang ada keadilan. laporan yang masuk berarti ke Bang Noel. Banyak, Hmm. banyak. Oke, Gitu. oke. Dan kita juga akan memperjuangkan para pekerja jurnalistik ya. Bukan soal buruh Sritek aja, bukan industri-industri yang lain aja, tapi itu pekerja jurnalistik itu penting harus kita perjuangkan. Emang laporan yang masuk gimana sih Bang? Ya Tanpa banyak menyebut, lah ya, banyak tanpa ya. menyebut Oke, brand kita ya. tidak sebut brandnya. Ya misalnya kayak ada di suatu perusahaan media yang anti terhadap serikat buruh. Kemudian ada juga kawan-kawan media yang pesangonnya ketika dia Di-cut. udah tidak ada, tidak bekerja, pesangonnya susah. Kedua, belum lagi pemotongan gaji yang nggak jelas. Belum banyak hal belum lagi intimidasi yang lain.
Karena gini, bekerja itu adalah hak dasar. Ya. Hak dasar. Bekerja itu adalah hak dasar. Lalu siapa yang bisa menjamin itu? Adalah negara. Negara harus menjamin hak dasar itu. Yaitu apa? Bekerja. Ya. Itu. Oke. Dan itu sudah komit akan ditangani ya Bang ya? Kok komit, nggak pakai komit, orang kita kerjain kok. Sudah dikerjakan? Kan kita bukan fase yang kampanye. Ini fase bekerja. Fase Saya ini bekerja. eksekutif. Ya. Saya ini eksekutif. Hmm. Eksekutif harus mengerjakan perintah-perintah eksekutif yang diperintahkan oleh Pak Prabowo. Bukan ya maaf, jangan kayak mental pejabat yang feodal. Dapat jabatan duduk, ada persoalan-persoalan dia menghindar atau dikasih ke meja-meja yang lain, nggak bisa tuh saya tuh. Gitu. Saya nggak bisa begitu. Oke. Luar biasa. Jadi bisa dibilang nggak salah pilih nih Pak Prabowo milih Bang Noel jadi wamen ini. Mudah-mudahan nggak salah Semoga pilih. tidak salah. Tapi kita pantau terus loh Bang. Iya. Dan saya yakinkan saya orang yang bisa diandalkan. Wes, mantap. Jadi balik lagi nih, kalau memang sudah begini, saya jadi penasaran juga nih cerita kemarin pas Pak Prabowo menunjuk Mas Noel sebagai wamen itu gimana ceritanya? Dadakan? Sudah dari jauh-jauh hari Bang Noel tahu? Atau gimana Bang? Saya sudah jauh-jauh hari. Udah jauh-jauh hari? Mau jawab ini jujur kan? Boleh. Sudah jauh-jauh hari. Tapi kan prosesnya panjang ya. Sorry, jauh-jauh hari itu dikasih tahu Noel kamu akan masuk di kabinet saya atau langsung spesifik lu akan di Wamenaker begitu Bang Noel? Bantu di pusat. Belum spesifik dengan kata kabinet. Spillnya begitu. Oh, spillnya sudahlah. Kemudian saya tanya lagi apa ya kira-kira. Tapi kan Bang Noel nyalek juga kayak kemarin pas. Ya nyalek kan gagal. Oke. Nyalek gagal, lantas saya lanjutkan bertarung lagi nyalin gubernur di Kaltara. Pas saya nyalin gubernur itu dia tahu kali Pak Prabowo. Noel jangan nyalin gubernur lah, udah nggak punya duit, karakter masyarakatnya kan sedikit berbahaya itu. Jadi dia kasihan kali ibah masa itu Pak Prabowo tuh, nih pejuang ini jangan sampai tambah lagi penderitaannya. Sakit perut gua wawancara Bang Noel. Asli sakit. Terus Ya gue jujur aja. berarti di tahunnya itu setelah setelah Pileg. pemilu Pemilu ya legislatif, setelah pileg lantas gue nyalonin pilgub. saya belum sempat daftar kan. Belum. Udah dikasihanin dulu. Udah semangat. Modalnya modal flyer gitu. Flyernya gue kenceng-kencengin. flyer pula jadi Iya, HP. Kan modalnya murah meriah. Iya. Terus setelah Gitu. tahu pasti jadi Wamenaker pas kapan? Pas di keempat atau sebelumnya juga udah tahu? Sebelum 4 bulan yang lalu lah saya. Oh, 4 bulan yang lama. Udah Noel bantu di pusat, kemudian disampaikan lagi oleh salah satu orangnya Pak Presiden. Noel nanti kamu di kabinet. Ya udah. Gue udah seneng lah kabinet. Nggak tahu kabinet ada 2 bos. Kabinet. Kalau nggak menteri ya wamen, kan udah yang kabinet. Iya. Wah, gue udah seneng-seneng kabinet menteri kali ini. Nggak tahu ditugasin sebagai wamen. Nah sebetulnya wamen tenaga kerja ya. Kalau gue suruh milih wamen, gue maunya wamen pariwisata tuh bos. Kenapa? Karena gue pengen kerja-kerja di daerah-daerah tuh, jalan-jalan di daerah. Karena kita bisa ngebangun desa wisata. Karena kan itu ada resapan tenaga kerja. Karena angka pengangguran produktif itu ada di desa. Banyak kawan-kawan yang udah lulus SMA, SMK, S1, nggak dapat Bang, kesempatan sorry, bekerja. ini aku jadi keinget satu hal nih. Jadi pada saat beberapa waktu lalu, aku baca berita nih. Wamenaker sudah membuat heboh dengan kata-kata saya sebenarnya pengen jadi wamen pariwisata supaya bisa jalan-jalan gitu. Iya emang jalan-jalan. Lo emang sono lari-lari. Ya jalan lah mau ngapain lo? Jalan-jalan kan konotasinya holiday Bang. Ya itu kan konotasi mereka yang. Tapi yang dimaksud Nggak, gua jalan-jalan. tahu tuh. Ada yang komentar tuh. Itu orang bengis yang di DPR itu tuh. Oh. DS inisialnya. Lalu tahu tuh dinosaurus. Gitu. Lo samune lo keluarin nih. Iya. Cerita ini nih. Enggak apa nih? Enggak. Oh, seneng banget. Enggak usah gua cut ya. DS, dinosaurus. Oke. Duh, udah buka Gitu. phone aja nih Bang. Udah nggak ada otaknya, yang ada cuman apanya kerangka otaknya tuh, nggak ada tuh otaknya tuh. Wah, bahaya, Bro. Ini trompet bisa nyala nih, tetet. Warning. Tapi maksudnya jalan-jalan itu ya, maksudnya Ya jalan-jalan gue mau datang ke daerah-daerah Oh. desa-desa kan situ bisa kita jadikan spot-spot wisata ya. Kenapa? Iya. Karena kan saya harus bisa mampu menerjemahkan narasi besar Pak Prabowo Iya. soal kemiskinan. Nah tugas saya jalan ke daerah-daerah itu. Agar apa? Kita tahu spot-spot wisata yang bisa menarik ekonomi di situ loh.
bisa menyerap tenaga kerja, apa dan sebagainya. Itu baru sektor desa wisata. Baru desa wisata. Belum desa digitalnya, belum apa, ada banyak. Gitu. Jadi itu tujuannya jalan-jalan tuh itu maksudnya. Itu jalan-jalan, jangan Bukan jalan-jalan diterjemahin. Saya aktivis, saya bukan anak edon. Iya, Makanya iya. otaknya nggak ada tuh orang itu tuh. Kok nunjuk ke gua sih, Bang? Wah, langsung kita dikira gua yang ngomong. DS, gua RR sih Renorexa. Oke, jadi udah clear ya. Ditunjuk jadi, tapi setelah ditunjuk jadi Wamenaker aman, nggak merasa Terchallenge gimana? dong, Terchallenge ya. Langsung kan dapat PR besar Sritek. Soalnya pikiran gue gini, Bang, emang aku tuh sempat nyari loh, Bang Noel emang ada latar belakang ketenaga kerjaan, latar belakangnya aktivis, iya berjuang untuk tenaga kerja mungkin iya juga, tapi paham isu-isu ketenaga kerjaan gimana tuh, Bang? Belajar Kayak gini, dulu atau gimana? Ya, pasti kita harus belajar lah ya. Pas saya tahu saya di Kementerian Tenaga Kerja, ya saya harus belajar dan beradaptasi. Ya. Ini saya lagi proses adaptasi nih, makanya saya harus sedikit lembut ngomongnya sebetulnya. Nggak boleh begini galaknya, saya kadang-kadang pegel juga. Aduh, saya susah membedakan antara posisi saya sebagai pejabat dan aktivis. Tapi ya nggak apa-apa lah. Orang mengerti, pasti mengerti, Pak Prabowo juga ngerti tentang saya. Ya, Aktivis biarin lah. Selama penting tidak melakukan hal yang tercela ya. Misalnya korupsi, lantas jual beli jabatan, Ya, ya. kemudian narkotika. Kayak itu karpet merah yang nggak boleh saya lewat itu. Itu saya tidak akan mau. Tapi yakin lah kalau Pak Prabowo misalnya saya begini, memang karakter Noel lah. Itu. Udah belajar ke siapa aja, Bang? Bang, ini minum buat diambil, Bang. Kalau gitu kalau ya? haus, Bang. Oh, kira Boleh. gue mau nyiram orang itu tuh. Gue siram aku ada tuh. Ya, bahas lagi dia. Oh iya. Aduh. Gue denger nama itu langsung enek. Ini gimana Aduh. sih ini? Nggak apa-apa. Oh, Nah, udah gini. oke, sip. Jadi aman ya? Aman. Udah belajar ke siapa aja so far? Pertama belajar terhadap diri gue dulu lah. Hah? Baru gue tanya-tanya yang eselon 1 apa. Tadi ya gue ke DPR aja gak salaman tuh mau tanya. Gue lewat aja. Oh, pas tadi RDP. Iya. Ada yang cemberut anggota dewan. Gue jadi kagak enak. Tapi gue minta maaf sama pimpinannya. Saya minta maaf, saya baru beradaptasi dengan situasi seperti ini. Saya bilang, saya tidak akan mengulangi lagi lah. Gitu. Disalami, Untung- Bang. Ya enaknya untuk nggak bikin tanda tangan di atas materai. Iya. Minta maaf aja deh. Lu ketawa Tuh mulu, kan? no. Udah masuk rekap lagi nih. Di mana? Di Magelang rekap. Tadi RDP rekap. Gue salah melulu emang. Aduh. Kacau emang nih. Makanya gue pusing nih. Kalau masa episode dalam kehidupan gue isinya berantem mulu. Pusing juga. Makanya gue pengen di tempat wisata. Kan jalan-jalan tuh enak tuh ya. Kita ke desa ini, kemana. Ngeliat potensi-potensi desa. Itu kan karena kita kan banyak danau-danau tuh, setu-setu. Saya yakin itu bisa dijadikan tempat wisata kan, spot wisata. Karena saya sayang kalau cuma buat tempat nongkrong, tidak dapat inian secara ekonominya, sayang mending kita gunakan gitu loh. Dikelola lah ya. Dikelola. Dikelola. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, maksud saya itu jalannya begitu, jalan-jalan bukan jalan-jalan kayak ke mall. Itu ke mall atau kemana, jalan-jalan ke luar negeri apa atau apa. Iya, iya, iya. Oke. Karena orang itu hobinya jalan-jalan ke luar negeri tuh, lu perhatiin tuh Siapa? IG-nya. Si dinosaurus. Ya oke. Baiklah. Nanti gue cari deh DS ini siapa sih dimaksud. Penasaran juga. Jangan di-spill di sini. Oh, iya. Jangan di-spill di sini, Bang Noel. Jangan di-spill di sini. Jangan di-spill. Bahaya ini. Duh, podcast gue. Oke. Ngomong-ngomong soal buruh deh. Kita ngomongin soal buruh lagi deh. Biar nggak kesana lagi. Jadi serem juga gue soalnya. Karena memang ada waktu itu Apa kawan itu? gue naikin berita tentang dia langsung ditelepon, diteror. Nah. Lu nggak mau diteror ya? Kalau diteror lu bilangin ke gue tuh. Iya makanya gak usah diomongin. Oh iya. Iya. Ayo. Jadi kalau buruh, kita ngomong soal buruh Bang. Setiap 1 Mei. Setiap 1 Mei itu selalu aja demo. Tuntutannya tuh sama Bang, bisa dibilang Bang. Ya, saya Buruh, sedikit. upah. Ah, Menengahi itulah. antara buruh dan pengusaha ini gimana Bang? Ini harus dipahamin, Hmm. instrumen kesejahteraan itu bukan soal upah aja. Oke. Seharusnya kawan-kawan serikat buruh, ini kan teman-teman saya semua nih, teman-teman hebat saya nih. Dari Andi Gani, Said Iqbal, Jumur Hidayat, atas Boeing, siapa banyak lah teman-teman saya. Seharusnya mereka lebih mengedukasi bahwa kesejahteraan itu bukan itu aja. Harusnya soal bisa tentang fasilitas kesehatan. Dia mendapatkan hak untuk sehat di pekerjaannya. Kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian hak-hak yang lain. Jangan cuma UMP,
Jadi saya melihatnya hanya perjuangan normatif, tidak perjuangan ideologis. Nah hal-hal itu yang ideologis itu soal ya dapat rumah apa. Kalau soal UMP cuma dinaikin cuma 8%, 6%, aduh, saya rasa tidak bisa mengcover kesejahteraan mereka. Kan bicara tentang kesejahteraan kan bukan itu UMP ukurannya sebetulnya. Kalau menurut saya ya, Apa tapi dong? ya itu tadi Kesehatan. kesehatan, pendidikan yang layak, kemudian punya rumah gitu. Banyak tuh buruh yang bekerja puluhan tahun nggak punya rumah, gitu loh. Dia tidak mendapatkan hak mendapatkan kesehatan, fasilitas kesehatan, layanan kesehatan. Anaknya bahkan kadang-kadang hanya sebatas sampai SMP, SMA, SMA, SMP aja itu dia ngutang-ngutang tuh ke pinjol, kasihan kan, diteror. Bang, sorry bang, kalau jawaban Bang Donald begini, aku sudah mencoba menebak nih. Jawaban dari buruh gini, lu kan enak sekarang udah jadi wamen makanya bisa ngomong begitu. Gimana bang? Kalau Proses hidup saya itu ngerasain paling susah. oke. Saya itu ngerasain jadi ojek online, saya ngerasain jadi buruh chat. Ojol Boleh bang. tanya, saya ojol, saya ojol. Oh, oke. Nanti saya ngerasain kerja-kerja di mall, saya ngerasain kerja di pabrik. Itu bukan cerita bohong ya, itu cerita asli. Kalau saya bohong bisa cek di pabrik di Jalan Raya Bogor tuh mewah, saya ada di situ dulu. Saya tanya sampai sekarang ini di ojol itu apa tuh jaminan surat nikah saya tuh masih di situ tuh. Saya rencananya saya mau ambil. Bang, surat nikah bang. Iya, dulu kan saya susah, gitu. Iya, iya, iya. Ya gue ngerasain gimana susah itu hidup susah. Oke, oke. Itu cuman pejabat yang feodal lah, yang ketika mendapatkan jabatan dia lupa dengan dirinya. Jabatan eksekutif itu jabatan yang harus bekerja. Ini namanya eksekutif eksekutor, ya kan eksekutor dia harus eksekusi. Tapi setuju nggak bang kalau misalkan para buruh ini menuntut gaji, ya UMP ya, UMP-nya dinaikkan. Setuju atau tidak? Ya gini, makanya tergantung dia mampu mendefinisikan untuk apa UMP itu. Oh, Kalau UMP peruntukannya. itu hanya untuk memuaskan setiap tahunan, nggak bagus. Kalau seandainya dia tuntutannya soal pendidikan, kan itu panjang. Ya. Buat layanan kesehatan, mendapatkan rumah yang layak, kan itu panjang, long time. Kalau naikkan gaji ya dinaikin, taruh 10%, 5% atau berapa persen, ya udah segitu. Dia dapat gak hak untuk mendapat layanan kesehatan? Dia dapat gak hak layanan pendidikan? Dia dapat gak hak untuk mendapatkan rumah dan sebagainya? Nah itu ini dari sudut pandang Iya, saya, iya, iya, iya. menerjemahkan atau mendefinisikan yang namanya kesejahteraan itu. Gitu. Ya kawan-kawan buruh boleh menyanggah lah, boleh marah sama saya. Tapi itulah dalam benak otak saya yang namanya definisi kesejahteraan itu. Udah nyoba ini belum bang? Udah nyoba buat ngumpulin serikat-serikat pekerja itu nggak? Sudah. Sudah ya. Sudah waktu berapa hari setelah kita dilantik, saya langsung panggil kawan-kawan saya, kawan-kawan buruh ya, dari semua elemen buruh. Ojol apa semua kita panggil. Oh. Ya saya sampaikan, manfaatkan kekuasaan saya ini hari ini untuk menjadi jembatan komunikasi. Kan gini, buruh itu demo ketika ruang komunikasinya terputus, Betul, gitu betul. loh. Iya, iya. Akhirnya protes mereka. Nah sekarang kan ada saya. Ayo sampaikan apa, gitu loh. Apa kawan-kawan yang kawan-kawan inginkan? Ya aspirasinya apa? Ayo kita diskusikan. Saya ini ya bisa dikatakan aktivis, pejabat yang pasti pro dia, pro buruh lah. Iya, iya, iya. Gitu. Ya kan, nggak mungkin tidak karena saya ngerasa mereka. Walaupun saya pro buruh, tapi saya juga membutuhin namanya ya pengusaha yang secara berbisnis juga butuh cuan. Kita juga dukung mereka, Iya, tetap iya, harus eksis. Jadi gimana kesejahteraan buruh terjaga, pengusaha juga tetap Mendapatkan mendapatkan keuntungan. keuntungan ini harus win-win Oh, solution. enggak dong, Nih. nggak boleh dong. Kita salah satu harus kita matiin kan nggak bisa. Pro buruh bukan berarti kemudian mematikan pengusaha kan bang? Nggak boleh. Enggak ya, nggak Itu boleh gitu ya. Negara nggak boleh begitu. Harus kedua-duanya, kedua Iya. sisi harus tertangani. Ya dengan secara baik. ideologis hari ini saya dengan kawan-kawan buruh. Tapi nggak boleh juga negara dimanfaatkan hanya untuk menakut-nakuti buruh, nakuti pengusaha. Pengusaha. Nggak boleh. Ya, ya, ya. Pengusaha juga harus eksis. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa kita butuh pengusaha yang punya jiwa patriotik. Kita butuh pekerja atau buruh yang punya jiwa patriotik juga. Karena kita punya pemimpin Presiden Prabowo itu jiwanya sangat patriotik sekali. Ya, ya setuju. Nah soal tenaga kerja bang, soal buruh ini masih juga salah satu jadi isu
ketakutan juga sih TKA Bang, tenaga kerja asing. Ya, Gimana nih Bang soal ini isu coba ini? kita kaji Hmm. soal tenaga kerja asing gitu. Hmm. Karena ini menjadi ancaman buat pekerja kita ya, Iya, iya. gitu loh. Nah, ini kalau ini membanjiri bursa kerja kita, Hmm. ya itu tidak baik. Makanya saya kan karena saya baru, itu juga akan jadi PR Hmm. tenaga kerja asing itu. Jadi ya coba Oke. saya nggak tahu itu di dirjen apa tuh tenaga kerja asing. Oke. Soal ketenaga kerjaan sudah, soal Sritek sudah, soal cerita kemarin di retret sudah. Satu lagi kita boleh bahas ya Bang ya. Boleh. Bang Noel ini kan dulu 2019 adalah Joman, Jokowi mania, iya. Jokowi mania. Pada saat itu mendorong atau mendukung Pak Pak Jokowi Jokowi. sebagai presiden untuk periode Iya. kedua. 2024 sebagai Prabowo mania. Iya. Apa tuh singkatannya? Prabowo mania ya PM08. Oh, Prabowo PM08. mania 08. Oke. Nah, Sorry, lebih sebelum Jokowi mania ada fase yang tertinggal dari apa itu? cerita lo. Apa itu Bang? Sebelum Jokowi mania, sesudah Jokowi mania belum Prabowo. Namanya Ganjar. Oh, Ganjar mania. Pranowo mania, Oh, Pranowo. GP mania. GP mania. Iya, iya, iya. Kemudian jadi Prabowo Prabowo mania, mania. PM08 itu. Iya. Nah, tapi kan endingnya yang berjuang kan untuk Jokowi mania dan PM08 Iya. untuk di Pilpres ini ya. Iya. Lebih comfort mana Bang? Menjadi Jokowi mania mendorong Pak Jokowi sebagai presiden atau mendorong Pak Prabowo menjadi presiden? Lebih effortnya lebih kerasa yang mana? Ya, saya susah yang membedakan, tapi setiap perjuangan kan pasti punya ini sejarah sendiri ya. Kalau ditanya mana yang lebih atau seperti apanya, ya saya melihatnya kan beda fase nih karena keberlanjutan ya pas lah dari Pas ya? Jokowi mania ke Prabowo mania, Prabowo mania. gitu. Makanya saya susah apanya sepertinya. Nggak ada something different, No, sama-sama aja ya. sama aja. Semangatnya yang ini misalnya 10, Pak Prabowo naik lagi lah gitu. Karena emang kan ini bisa tentang keberlanjutan. Dapat pokoknya. Dan periode pertama. Feel-nya dapat lah Oh, pokoknya. oke. Itu dapat banget lah pokoknya. Dapat banget yang di mana nih? Ya dapat karena ini kan masih Dua-duanya ya. ini kan biar gimana pun Pak Prabowo tuh mantan kabinetnya Pak Jokowi ya kan. Iya, betul. Jadi ya masih lah atmosfernya tuh nggak terlalu jauh. Gitu. Tapi saya yakin kan karena ini susah kita menilai pemerintahan Pak Prabowo karena baru, tapi sekali lagi baru cuma 2 hari aja langsung cepat gerak, gitu loh. Nggak lambat-lambat, nggak pakai apa-apa, langsung selesaikan. Gitu. Tinggal menteri-menteri menerjemahkannya itu dengan bisa nggak dengan cepat atau dengan baik. Oke. Nah, salah satu hal yang menjadi sorotan juga belakangan ini adalah soal IKN. Aku nggak akan tanya soal IKN sebetulnya. Oke. Jadi IKN ini tetap akan dilanjutkan di era Prabowo Gibran, tetapi bukan menjadi prioritas utama seperti di periode keduanya Pak Jokowi ya. IKN akan digempur habis-habisan untuk pembangunannya pada saat era Pak Jokowi. Dengan tidak menjadikan IKN ini sebagai program yang utamanya Pak Prabowo, Pak Jokowi sama Pak Prabowo fine-fine aja kan? Mas Nanti Noel? pertanyaannya, emang tidak menjadi prioritas IKN? Kata siapa yang bilang nggak prioritas? Tetap lanjut tapi Ya namanya perintah berkelanjutan, anggaran itu sudah ada, apanya sudah ada. tetap ada ya. Oh. Jadi jangan dibilang tidak prioritas, udah menjadi prioritas. Kalau nggak diprioritas nggak ada anggarannya dong. Gitu. Tapi kan masuk anggaran belum tentu yang top priority lah misalkan begitu. Ya setiap pemimpin kan punya program unggulan. Itu unggulan Pak Jokowi kemudian dilanjutkan. Nah Pak Prabowo juga kan punya hak untuk menjalankan program prioritasnya, misalnya kayak makan bergizi gratis, MBG. gitu loh. Ya kan? Ya saya rasa setiap pemimpin punya ininya sendiri lah sejarahnya. Pak Prabowo kan juga pingin dia memiliki dalam sebuah catatan sejarah, dan ya itu dia sedang lakukan dengan gagasannya dan pemikirannya. Sebagai Jokowi mania, ex Jokowi mania begitu ya. Ya, Kapan terakhir kali ketemu komunikasi sama Pak Jokowi, Mas Noel? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, Agustus. 10 bulan 8. Iya, Agustus ya. Agustus di Agustus. Menteng loh. Ngobrol sama Pak Jokowi. Kemarin juga waktu saya ke Solo nyaris mau ketemu juga sama Pak Presiden, mau fit call, tapi saya lagi rapat dengan kawan-kawan buruh.
Oh. Pak Presiden Jokowi itu selalu ingat sama pendukungnya lah beliau tuh. Gitu ya. Waktu itu kena pas pampres atau apalah protokoler bilang jangan dulu bapak udah capek gitu. Padahal saya pengen banget itu presidennya Pak Jokowinya dihalang-halangin lah mantan presiden kita. Oh, oke. Tapi masih terjaga Komunikasi. harmonis, komunikasi aman ya. Wih, selalu dong. DP-nya juga masih tuh. Oh iya. Itu bentuk loyalitas. Bentuk loyalitas. Oke. Jadi terakhir Mas Noel sebagai Wamenaker apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Indonesia secara khusus mungkin ke teman-teman buruh ya? Ya. Silakan kesempatan buat Mas Noel. Bagi kawan-kawan buruh yang ada di Indonesia, manfaatkanlah kekuasaan Pak Prabowo untuk kesejahteraan kawan-kawan. Jadikan juga saya sebagai kabinetnya menjadi jembatan komunikasi terkait aturan-aturan atau apa regulasi yang kira-kira merugikan kawan-kawan buruh. Ini momen sejarah. Jadi sekali lagi negara harus hadir di tengah-tengah kegalauan kawan-kawan buruh. Merdeka. 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 Bang Noel nggak galau kan? Enggak dong. Enggak. Enggak. Aman. Aman. Trompet? Trompet. Lebih baik dengar trompet daripada dengar apa? Dengar apa? Bini cerewet. Atau DS? DS? Ah udah enggak. Orang deh. Iya, gua nggak buka. Iya, gua closing sekarang. Oke, kita jumpa di episode lainnya. Mas Noel, terima kasih. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sudah main-main ke SCTV Tower, udah berbagi cerita trompet, udah berbagi Cerita cewek bini cerewet. bini cerewet. Ya, oke. Terima kasih juga sudah berkomitmen untuk teman-teman buruh. Kita kawal ya, Bang ya. Oke dong. Oke. Harus kawal. Jangan Harus enggak. kawal. Makasih, Bang Noel. Thank you, bro. Dan saudara Makasih. itu tadi Belok sini, obrolan. belok sini. Oh iya, gimana nih? Tuh kan, masalah salaman aja jadi masalah. Apalagi jalan baris berbaris. Oke, kita jumpa di episode lainnya, saudara. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV.